Oke, 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 oke. Jadi apa? Saya lanjutkan. Jadi suatu pagi gitu kan, cerita di ruang meeting beberapa tahun yang lalu, tim HC presentasi, yang dipresentasikan itu tentang training waktu itu saya masih ingat. Jadi kuantitatif, jumlah training naik gitu kan, jam belajar naik gitu kan yang dilihat kan gitu. Terus misalnya platform digital untuk learning itu lancar, nggak ada macet-macetnya LMS maksudnya. Terus pada saat itu angka di layar itu meyakinkan lah gitu kan. Nah lalu ada satu direktur operasional yang dari awal itu diam gitu. Lalu berkata pelan-pelan sih, pelan ngomongnya. Ngomongnya begini nih, eh, kalau kita sudah melakukan banyak hal, tapi kenapa cara kerja tim kita masih sama ya? Gitu kan. Pertanyaan, pertanyaan seperti itu. Terus begitu, karena kan orangnya ya dalam tanda petik berwibawa begitu, itu langsung ding gitu kan. Eh, bukan pada saat itu saya lihat bukan apa tidak ada yang tahu jawabannya sih, enggak, bukan itu. Tapi karena termasuk saya, apa yang dikatakan beliau itu benar. Benar, 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 benar banget begitu. Nah, itu saya ingat-ingat tuh. Saya ingat-ingat pada saat itu sampai suatu saat saya pegang Mandala Academy dulu waktu itu ya, bikin perencanaan untuk Korpu itu. Jadi masih saya ingat-ingat gitu. Momen yang kayak apa ya, menampar menampar saya gitu. Nah, terus eh, dari situ memikir, wah ini bukan trainingnya, persoalannya ini bukan trainingnya, juga bukan orangnya. Pada saat itu sampai ke arah situ tuh. Terus masalahnya itu pada saat itu menjadi sebuah kesimpulan, itu cara kita memandang pekerjaan kita. Jadi sibuk mengurus administrasi, datanya rapi, laporan rapi, tetapi lupa inti dari pekerjaannya bahwa memberdayakan potensi manusia. Nah ini konteksnya adalah potensi manusia, bukan soal administrasi orang gitu. Jadi HC adalah soal memberdayakan potensi manusia. Nah sampai ke arah situ. Nah kemudian uh, sesudah puluhan tahun berpegang pada satu cara pandang yang seperti itu, saya membuat satu kesimpulan, ini pelajaran ini tidak saya mau simpan sendiri, gitu kan. Maka saya coba tulis di buku saya eh, tentang HC Playbook, terus kemudian buku pertama saya itu buku ketiga saya Dead Valley of Talent, lalu buku keempat saya tentang membuka harmoni diri. Nah, jadi eh, dari situ juga saya memikirkan, wah ya sudah, kalau biar banyak yang merasakan atau pelajaran ini bisa diambil oleh banyak orang, ya sudah. Akhirnya lah beberapa minggu yang lalu saya mikir apa ya, saya mau kumpulin lah teman-teman saya. Awalnya begitu. Jadi dari teman-teman dekat dulu gitu kan. Dari teman-teman dekat ini yang kemudian nanti apa eh, apa namanya, kita akan eh, sosialisasikan, kita akan berikan tentang eh, apa yang menjadi kegelisahan saya, apa yang menjadi pemikiran ini gitu. Nah, kemudian juga bahwa hal-hal yang eh, seperti itu bukan hanya menjadi omongan saja, tetapi juga bisa menjadi bahan belajar bagi teman-teman yang pengen mendalami itu. Entah yang baru mulai, entah yang sudah, yang sekarang mulai, tetapi mulai dengan teknologi baru, misalnya kemarin yang sudah diskusi tentang AI begitu kan. Jadi bagaimana saling menajamkan cara pandang bersama. Jadi community ataupun wadah ini saya berharap seperti itu, mulai dari teman-teman yang saya kenal dulu gitu. Yang pertama ini first gatheringnya, nah, sudah lama nggak ketemu, sama Om Nopan itu juga udah lama sekali nggak ketemu tuh.
Yang paling lama tapi yang tidak ketemu sama Om Bucet deh kayaknya dari teman-teman yang ada di grup itu yang paling lama nggak ketemu di situ. Jadi bagaimana mengumpulkan dari teman-teman lama, diajak ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hal-hal yang saat ini sedang ngetren begitu, karena memang dunianya sudah berubah begitu. Wong 3 tahun waktu itu saya tidak pegang tentang training. Saya jalan-jalan ke mana rumah sakit Karolus tidak fokus ke training, begitu balik lagi saya pegang training juga sudah berubah dengan konsep yang berbeda. Begitu. Kira-kira ceritanya begitu tuh Mbak Septi nih. Nah, cerita mengarah ke situ dulu nih Mbak Septi. Mana Mbak Ya Septi? Pak, Nah, ya Pak, memang nah, menarik ya Pak. Saya yang tidak terjun di HC, jadinya jujur sebenarnya kadang suka ini. Kalau saya pribadi itu suka menelisik orang aja gitu. Ini kayaknya gini, nih kayak gini. Tapi saya belum punya forum yang tepat ketika saya ngobrol itu tanpa dasar gitu. Mungkin di sini sebenarnya saya yang paling newbie, jadi juga izin sekalian nanti Bapak Ibu saya jadi moderator membantu Pak Anto gitu, tapi juga sekalian juga ini ajang buat belajar saya gitu. Salam kenal Pak Rauf, selamat datang. Pak Nopawan, panggilnya Pak Rauf atau Pak Penawang gitu. Pak Nopan, Itu. Pak Nopan, Pak Oh, Pak Nopan dia. Nopan, baik. Oh, Pak, Nah itu dia mungkin. dia bukan bukan orang, dia orang Bogor, sekarang di sana Depok tapi tetap orang Jogja dia. Oh gitu, kebalik dengan saya berarti ya Pak. Darahnya bertukar ini ceritanya. Baik. Jadi hari ini mungkin cerita selain ngobrol santai, selain kita juga punya statement masing-masing dari para bapak ibu yang sudah bergelut di dunia HC. Endingnya nanti katanya Pak Anto kita akan ada hadiah buku ya Pak kalau nggak Ya, salah. ya, ya, kita nanti Jadi kita bagi semangat buku katanya nanti ya. begitu. Kita Kita bagi-bagi bagi buku buku. gitu. Eh, Datang sekali lagi Bapak Ibu. Jadi biar lebih waktunya juga tidak semakin malam Pak gitu sesuai dengan mm, tadi apa namanya kita opening tadi bahwa emang kita mengerucutkan ini konsep kenapa Bapak bikin ide ini dan apa yang mau dimunculkan dari ide ini itu. Ya, ya. Jadi Bapak. Mbak Septi seperti yang saya apa namanya, yang saya tulis di grup itu bahwa kita akan Ya, bertumbuh, berbagi dan terhubung kan begitu ya. Nah, ada betul. beberapa poin yang mungkin menjadi saat ini menjadi eh, sorotan yang lagi ngetren lah begitu. Sehingga saya coba memfokuskan ke situ. Ada coaching, ada data analitik, ada AI for HC gitu kan. Kemudian apa namanya entah leadership, entah people development begitu, entah organizational development yang nanti teman-teman mungkin kegelisahannya masing-masing begitu berbeda-beda. Saya berharap dengan adanya nanti teman-teman sharing di sini itu minimal kalau kalau kemarin ada anak-anak Gen Z sekarang itu sering ngomong bahwa saya perlu sharing biar beban saya agak ringan kan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, dan berharap nanti ada sebuah eh, komen ataupun bantuan yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kayak 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 kemarin nih, misalnya eh, Om Budi sudah menggunakan AI untuk membuat riset misalnya. Nah, teman-teman yang saat ini sudah menggunakan AI tapi masih menggunakan untuk membuat gambar misalnya, ya itu nggak ada salahnya buat yang lebih dalam lagi untuk data analitik misalnya. Seperti itu. Terus kemarin juga ada cerita tentang menggunakannya untuk interview, ya, terus kemudian untuk analisis beban kerja, untuk ngitung reward, nah, itu teknologi zaman sekarang gitu. Nah ada lagi yang saat ini eh, apa sedang kalau dihubungkan dengan dengan dunia Indonesia yang saat ini ya bahwa persoalan leadership itu menjadi persoalan yang utama. Kemarin Pak Nopan sudah melontarkan sedikit kegelisahan tentang leadership itu. Nah, ini menjadi menarik juga, gitu kan? Ketika di perusahaan-perusahaan mengharapkan transformasi, tetapi sang leader, nah nanti kalau kita hubungkan dengan generational gap misalnya begitu,
sang leader saat ini masih gen atau baby boomer atau gen X yang di ini semuanya Gen Z, nah itu sudah menjadi persoalan lagi, entah personal komunikasi, terserah persoalan hal yang misalnya cara kerja dan macam-macamnya. Nah, seperti itu Mbak Mbak Septi. Jadi nanti eh, perjalanan komunitas ini nanti kebutuhannya berdasarkan kebutuhan dari teman-teman yang nanti pelan-pelan nanti kita akan lihat dari lontaran-lontaran teman-teman. Dan harapannya nanti selain saling berbagi, gitu ya, saya coba nanti menghadirkan dari teman-teman yang punya mungkin punya experience yang tidak ada di komunitas kita. Syukur-syukur mau bergabung, tapi kalau nggak bergabung juga nggak apa-apa, yang bisa membantu dan mencerahkan kita. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Septi. Oh, baik Pak, sangat menarik. Mungkin jadi biar lebih itu atau kita mulai apa sistemnya dengan berbagi dulu ya Pak. Jadi maksudnya Ya, Bapak Ibu ya. mungkin punya bapak-bapak di sini karena ibu-ibunya belum ada, cuma saya sendiri ceritanya ibunya. Eh, Apa sih Pak yang menjadi kegelisahan selama ini berada di dunia HC dan apa namanya human human capital tepatnya ya Pak berarti itu ya Nah, yang mungkin. yang saat ini tadi Pak Budi ini kan dia sebagai konsultan anu Ya, nih di mana di pendiri ataupun founder lembaga training. Beliau sering ketemu sama teman-teman yang lain di malah perusahaan saya tadi lain. sudah Eh, ya sudah tertarik dengan aplikasinya Pak Budi Pak. Kayaknya belum tahu. itu ya. Nah, Baik, beliau kan berhubungan dengan apa perusahaan-perusahaan di Indonesia lah begitu. Mungkin dari cerita-cerita kliennya ada sesuatu yang menarik nih, Om Budi bisa baik. diceritakan gitu ya. Ya, mungkin waktu dan debat Pak Budi bisa berbagi dengan kami gitu Pak. Ya, salam kenal untuk semuanya, teman-teman. Salam kenal Pak Budi. Pak Purwanto, Yes. Bu Septi, Pak Reza, Pak Nopan. Intinya sih yang concern sekarang ini di semua korporasi sih bicara mengenai gap generation sama mental health ya. Itu yang paling krusial. Apalagi bicara mental health itu kan sekarang menjadi concernnya WHO juga kan. Banyak apa kejadian-kejadian yang kita tahu bundir segala macam itu yang dikaitkan dengan mental health itu yang concern yang paling utama. Kalau juga concern berikutnya ya bagaimana perkembangan AI. Yang kemarin saya sempat share di grup itu, AI itu sudah semakin canggih. Kalau dulu AI belum bisa membedakan mana gambar kucing dan mana gambar anjing, sekarang kebalik. Manusia nggak bisa membedakan mana karya AI dan mana karya real, karena semuanya sudah pakai AI. Jadi kalau kita sebagai praktisi, kalau kita tidak update dengan penggunaan AI, itu kita akan ketinggalan zaman sih ya, kalau menurut opini saya pribadi di sana. Kenapa? Karena Gen Z sekarang itu memang kelihatannya mereka yang mempunyai mental problem. Tapi di satu sisi mereka yang sangat melek dengan teknologi. Kalau sekarang, kalau dulu zamannya saya gitu kan, kalau kita mau nyari-nyari apa pasti komennya semua sama. Lu cari aja di Google. Tapi sekarang kalau kita ngelihat diksinya sudah berbeda. Diksinya adalah lu nanya aja ke AI, AI. lu nanya aja ke ChatGPT dan sebagainya. Ya. Bahkan perkembangan AI pun udah semakin canggih. ChatGPT udah versi berapa, lalu Gemini, Cloud, dan sebagainya. Apalagi Cloud sekarang yang luar biasa sekali, itu yang lagi trending untuk Cloud. Bahkan sudah sampai bukan lagi Opus 4,8, tapi sudah sampai dengan Fable Bible. 5 point berapa lah itulah misalnya. Itu sih yang sependek pemahaman saya dan pengalaman saya yang bergelut di dunia korporasi, permasalahan seperti itu. Dan Ya, ya. yang jadi timbul masalah berikutnya ya, ya betul terkait sama eh, kepemimpinan. Hmm, Karena kalau dan ini juga jadi bahan disertasi saya ya, saya juga kebetulan ngangkat masalah kepemimpinan. Kalau hmm, kita ngelihat kan dewasa ini kan kepemimpinan di Indonesia mostly itu para pemimpin berkiblatnya ke teori-teori kepemimpinan Barat. Situational leadership, transformational leadership, agile leadership, dan leadership-leadership yang lainnya yang semuanya kiblatnya ke Barat. Di mana budayanya belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia.
Bahkan ada beberapa korporasi-korporasi pun leader-leadernya mereka ambil dari Malaysia, ambil dari mana untuk region-regionnya. Nothing wrong with that. Tapi maksud saya perlu disesuaikan dengan kearifan lokal, perlu Hmm. disesuaikan dengan budaya lokal, budaya Indonesia. Hmm. Karena kalau kita bicara budaya Barat sama budaya Timur kan berbeda banget ya, apalagi Indonesia. Itu sih yang saya bisa Ya, ya. eh, bagikan untuk malam hari ini. Concern-concernnya banyak sekali. Ya, Nah, oh itu Budi, tadi. yang tadi tertarik yang mental health tadi, Hmm? itu apa experience yang muncul, apa ada situasi atau kejadian ataupun apa yang sering terjadi di perusahaan terkait dengan kasus-kasus mental health ini, apakah benar yang mayoritas ada di Gen Z itu? Yes, mostly semuanya banyak kan di Gen Z. Banyak kan di Gen Z. Karena gini, kalau saya lihat ya, yang saya mencoba memperhatikan, ini dipengaruhi dari pola asuh. Hmm. Kita, saya Gen X misalkan, Hmm. itu kan diasuh oleh baby boomer. Kita Ya. tidak asing lagi dengan yang namanya penggaris panjang warna coklat yang dipukulkan ke jari jemari kita waktu zaman sekolah. Kita nggak asing lagi dengan namanya penghapus papan tulis, penghapus kapur yang melayang dari depan Ah, kelas, oh. yang nempel atau mampir ke muka dan berubah jadi mochi. Kita nggak asing lagi kalau misalkan kita digampar, dijewer sama guru. Dan kita nggak berani lapor ke orang tua pada zaman itu. Kenapa? Karena kita lapor ke orang tua, hukuman kita ditambah. Ya, ya, Tapi ya. pola asuh sekarang, kalau kita perhatikan, sekali digampar, sekali dijewer, itu viral. Kira. Kalau saya ngeliat dari pola asuh ya, dan bahkan that's why makanya Gen Z itu kan disebutnya sebagai strawberry generation, Hmm. which Hmm. is strawberry generation, like strawberry, itu Hmm. looks like-nya beautiful gitu, bagus banget gitu kan. Tapi ketika dipencet itu banyak, itu Banyak. Gen Z sekarang. Dan itu yang menjadi concern untuk para pemimpin-pemimpin korporasi sekarang ketika mereka berhadapan dengan anak buahnya yang Gen Z. Tetapi di satu sisi, Gen Z itu sangat melek dengan teknologi, Teknologi. ya kan? Sangat melek dengan teknologi. Mereka pola asuh ya, pola kerja yang harus diubah. Gen Z itu Hmm. tidak bisa lagi, ketika saya menyusun disertasi ini kan saya kan pakai pendekatan metodologi kualitatif ya, dan saya Ya. menginterview informan-informan dari berbagai korporasi, lintas ASN, korporasi global dan sebagainya. Hmm. Mereka mengatakan pola kerja Gen Z itu berbeda. Kalau Hmm. kita Gen X, kita dituntun. Lu habis kerjakan Hmm. A, habis itu B ya, Hmm. habis itu C ya. Hmm. Gen Z nggak Hmm. bisa. Gen Z lebih baik, Ya. gue mau outputnya sekian, lu cari dari mana terserah lu. Hmm. Yang penting outputnya sekian. Hmm. Hmm. Outputnya yang gue inginkan sekian. Dari situ aja kita udah lihat perbedaannya di sana. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Itu sih, Pak Anto, Ya, yang ya, bisa ya. saya Yes. sharekan. Oke, terima kasih Seda. Nah, Mbak Septi, ada Pak Ya, Nopan yang setiap harinya bekerja dengan Gen Z. Om Nopan, apakah? Nah, itu dia setiap Sorry? harinya bekerja dengan Oh, Gen Z dia. Eh, selamat ya. Ya, selamat malam Pak Anto, Selamat malam, Mbak. Pak Buset, Mbak Septi, Pak Reza. Mohon maaf tadi telat karena eh. perjalanan jauh Pak dari Jakarta Bogor. Tahu nggak Om Budi sekarang Pak Nopan di mana coba Om Budi? Di mana coba? wah, kurang tahu deh saya. Di saudara kita dulu, LSI. LSI, oh, Lion Superindo. Udah pindah Pak, udah pindah. Oh, lu piye to iki pindara ngomong-ngomong itu. Oke, cerita. Eh, Cerita Mbak Septi. baik, baik. Makasih waktunya Pak Anto. Jadi kalau di sini mungkin kalau dari saya termasuk gen apa ya? Gen X atau gen milenial lah ya, gen Y lah ya, mungkin kasarannya. Bukan gen X, tetapi bukan juga gen Z antara tengah-tengah gitu. Nah, situasi yang mungkin kalau kenapa saya tertarik masuk atau gabung dengan community ini, sebenarnya saya ada beberapa community lain, tetapi memang ada Kagama ya juga ya, Kagama Human Capital itu mereka membahas lebih banyak ke arah mungkin ke korporasi, kemudian BUMN karena banyak alumni-alumni yang tergabung di BUMN juga, sehingga pembahasannya lebih banyak ke arah peraturan. Jadi istilahnya kayak misalkan
aturan tenaga kerja seperti apa. Jadi kita update terkait dengan hal-hal tersebut, mungkin sedikit nyerempet politik juga gitu. Nah, kalau di ide ini mungkin kalau dari saya sih tertarik untuk apa ya, brainstormingnya. Kalau boleh dibilang saya tadinya di eh, apa mayoritas saya retail, jadi pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang ya enggak sih, pernah juga ikut Pak Anto waktu itu di manufacture ya Pak Anto. Tetapi lebih banyak ke arah retail karena Superindo kemudian sekarang itu di F&B Pak Anto. Jadi F&B Di yang mana ya? Sekarang di mana? saya di Ramen, Ramen ya Pak. Jadi di Oh, namanya Mayapada iya. kantornya. Oh, oke, oke, oke. Nah, di situ boleh dibilang banyak Gen Z terus terang ya. Jadi 3.000 karyawan dengan 2.000 karyawannya itu kurang lebih Gen Z kurang lebih ya gitu. Jadi memang pekerja entry level dan boleh dibilang secara pendidikan tanpa mengecilkan ya itu lebih banyak ke SMA gitu, SMA, SMK dan sebagainya. Nah, yang terjadi sekarang itu saya setuju dengan Pak Buset ya, Mas Buset tadi banyak hal-hal yang terkait dengan mental health ya. Kalau boleh dibilang kita juga open semacam whistleblower gitu dengan nama Laporia gitu ya. Eh, di situ banyak sekali keluhan-keluhan yang kita terima itu terkait dengan entah itu senioritas, kemudian eh, jadwal yang nggak adil. Jadi istilahnya sama senior-seniornya ini terjadi semacam ya, kalau mungkin kalau saya sendiri kok alah remeh-temeh gini kok dilaporin gitu ya. Jadi istilahnya Hmm. ada beberapa hal yang Pak ini saya melaporkan penindasan, penindasan apa nih gitu. Wes, pendidikan. Nah, penindasan ternyata penindasannya itu adalah bahwa dia itu diinfoin suruh masuk jam 8 nih misalkan pagi gitu. Oke, Tapi oke. ternyata apa namanya tiba-tiba diganti apa namanya diganti Oh, jadwalnya jadi siang gitu. Nah, itu bagi mereka sudah termasuk penindasan gitu. Jadi itu terus yang kedua, ini senior kok nggak nyontohin sih gitu. Jadi istilahnya kalau dia istirahat harus masuk duluan gitu ya. Tetapi kalau seniornya itu boleh telat-telat dikit istirahatnya baru bisa apa namanya masuk lagi kerja itu telat-telat dikit. Nah, itu menurut mereka penindasan. Kalau mungkin kalau dari saya sih, wah ini kok remeh-temeh banget ya, istilahnya hmm, sesuatu hal hmm, yang mungkin tidak perlu dilaporkan, tapi ini terjadi terus terang hmm, dan apa namanya banyak sekali yang lapor kayak gitu gitu. Jadi istilahnya di luar yang kalau yang berat-berat mungkin ada pelecehan seksual dan sebagainya itu kita proses dengan secepatnya gitu ya. Dan ada juga yang hmm, butuh kalau Gen Z sekarang itu respon. Jadi istilahnya kalau misalkan ada yang lapor melalui eh, apa namanya WhatsApp WhatsApp apa namanya ya kayak whistleblower gitu. Nah, itu harus cepat direspon. Kalau nggak direspon itu kadang mereka terus wah udah nggak jadi gitu. Jadi kadang maju mundur gitu. Nah, eh, memang yang perlu ditegakkan kalau menurut saya sih dari regulasi ya. Jadi regulasi itu ditegakkan walaupun regulasi pun sekarang itu bisa diprotes ternyata. Jadi istilahnya kalau kita ngeluarin kebijakan atau dalam bentuk memo atau dalam bentuk policy, itu ternyata ada protes juga. Kenapa? Ya itu tadi balik lagi lo kok yang dikeluarkan untuk hanya level ini Pak gitu. Level ini saya nggak dapat gitu. Jadi istilahnya mereka itu merasa ya kalau saya baca-baca sih Gen Z kan senang berkumpul gitu ya. Berkumpul, bersosialisasi, kemudian apa namanya saling ketergantungan gitu ya. Kalau dibilang informasi itu sangat cepat mengalir ketika satu orang diperlakukan seperti ini itu akan cepat banget mengalir. Jadi mereka akan mencari saluran-saluran yang eh, boleh dibilang memuaskan ya kalau eh, menurut saya sih memuaskan mereka sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka merasa di bagian dari kelompok dan sebagainya. Tapi ketika diajari ya mungkin kalau menyerempet sedikit politik ya, maksudnya kalau misalkan dari Prabowo Pak Prabowo militerisme gitu ya kalau boleh dibilang
itu akan cenderung dihindari kalau untuk Gen Z sekarang, walaupun mungkin mereka belum menerima atau melihat ini apa sih sebenarnya yang dicari kan esensinya, tapi kadang itu menjadi guyonan-guyonan kalau misalkan kita terkait disiplin. Nah, pada akhirnya lucu juga ini, kita juga agak kucing-kucingan ya. Jadi kalau di HR ini memang ngeri-ngeri sedap ya, maksudnya ketika kita mengeluarkan kebijakan, mereka akan menggunakan kebijakan itu sebagai apa ya? Ya mungkin kalau orang-orang yang di atasnya entry level itu kan kru, di atasnya entry level itu kan kita sebutnya leader gitu ya. Jadi leader itu kadang menggunakan itu sebagai alat gitu. Nah, kita yang nggak mau itu sebagai alat karena kita pengennya bangun budaya sih, maksudnya budaya yang ya regulasi yang kita jalani bersama-sama dalam satu organisasi. Nah, itu yang mungkin menurut saya sulit sekali gitu. Nah, mungkin itu sih ya Pak Anto. Ya, Jadi ya. kurang lebih bayangan, maksudnya kegelisahan saya itu. Sehingga yang saya alami juga itu boleh dibilang kok sulit ya mencari pemimpin dari eh, Gen Z ini. Jadi istilahnya ketika kita mau promosi, Mm. itu kita nyarinya kok susah, sehingga harus nyari eksternal gitu. Dan cenderung eksternal yang bisa membuat apa namanya, kalau organisasi itu stabil gitu ya, itu cenderung yang mungkin seumuran ya 10 tahun di bawah saya, yang mungkin udah masuknya Gen Y tapi belum masuk Gen Z. Jadi istilahnya 90 awal atau 80 akhir. Jadi pada akhirnya orang-orang yang masuk itu untuk menjadi leader, itu sih yang agak menjadi kegelisahan saya ya, untuk mencari potensi dari teman-teman Gen Z ini. Itu. Terima kasih, Om Nopan. Jadi selamat datang Pak Prasetyo. Wah, ini kayaknya wis. Malam semuanya, sorry telat. Lanjut, lanjut, lanjut. Sibuk sibuk banget ya. Jadi tadi kita ngobrol, jadi yang kegelisahan teman-teman itu nanti akan kita jadikan bahan pembicaraan di apa komunitas ini gitu kan. Tadi dimulai oleh Om Budi, jadi tentang generational gap itu memang yang selama ini muncul, kemudian ada mental health gitu. Dan ternyata itu juga muncul dari Gen Z, maka saya coba teruskan menelusuri itu tadi. Menelusuri tentang Gen Z, Pak Nopan mempunyai pengalaman di situ, apa namanya, tentang aturan dan juga mencari leader gitu. Nah, Mbak Septi sendiri juga mempunyai itu tuh, mempunyai pengalaman ini dengan Gen Z nih. Mbak Septi juga cerita, Mbak Septi dong. Belum sih Pak, karena saya bukan leader juga. Jadi tapi yang disampaikan Pak Nopan itu memang ada benarnya. Tapi FYI kalau di kantor kami malah kami punya gen kalau 92-an itu apa ya berarti gen Z ya Pak. Tapi itu malah jadi leadersnya menurut saya lebih bagus dibandingin generasi di atas saya gitu. Kemampuan mereka untuk meliding bahkan Gen Z itu menurut saya kekompakannya luar biasa. Mereka tuh bahkan bisa punya satu tim yang utuh yang nggak tersinggung siapa-siapa. Itu kadang saya suka iri gitu karena gen milenial pun untuk membangun itu, bahkan prinsipnya gen milenial itu semakin kesini semakin mending temennya sedikit atau yang penting baik-baik gitu. Beda sama Gen Z. Gen Z itu bisa punya komunitas yang besar dan menurut saya itu yang crossover yang kita harus, apa sih sebenarnya yang salah dengan kami yang atas, atau bagaimana biar kami yang atas bisa mulai belajar dengan mereka yang di bawah kita gitu. Itu sebenarnya menurut saya hal yang harus menarik ketika kita nanti uh, memberikan suatu pelajaran berharga buat para pembaca gitu. Tadinya cuma itu, sama izin Pak Budi, kami juga sebenarnya produk kami itu kami keluarkan buku-buku tentang mental health Pak. Jadi salah satunya yang bestseller kemarin itu kami judulnya yang ini aku, itu memang kami menyasar anak-anak Gen Z dan itu luar biasa dibacanya. Bahkan sekarang kami sudah cetakan ke-4, jadi sudah hampir 10.000 lebih juga. Itu memang benar gitu kebutuhan mereka akan maksudnya akan informasi tentang aku tuh butuh hidup bahagia gitu memang banyak Pak. Nah itu sebenarnya mungkin yang bisa dikaji ya Pak Panto gitu. Saya boleh izin tambahkan. Silakan, silakan, dong. Baik Pak. Ini ini Baik Pak. penambahan dari Pak Nopan tadi, dikatakan sulit untuk mencari apa pemimpin dari Gen Z. Sebenarnya enggak juga sebenarnya Pak.
Ini pengalaman ya, ini sependek pengalaman kami. Kebetulan apa namanya, It's a directornya dari Halodoc itu satu batch ngambil doktoral bersama dengan saya. Itu pemimpin-pemimpin di Halodoc itu mostly Gen Z, Pak. Hmm. Kita tahu lah Halodoc itu dia Hmm. punya market share-nya itu 90% di Indonesia. Udah Hmm. mengalahkan Alodoc, bukan Halodoc ya, tapi Alodoc Halodoc. Halodoc itu 90% market share-nya di Indonesia. Dan dia terus berinovasi dengan teknologi-teknologi dan sebagainya. Itu satu. Opini saya tadi di awal, saya bukannya mengatakan Gen Z jelek. No, no, no. Gen Z bagus, tapi bagaimana cara kita mengasuh, bagaimana cara kita memaksimalkannya. Kalau kita Hmm. ingat, Pak, Nepal itu Hmm. goyang, itu gara-gara Hmm. orasinya seorang Gen Z, Pak. Yes. Yeah. Bagaimana Gen Betul. Z bisa menggoyang Nepal, Pak. Dan itu virusnya itu nyebar ke seluruh Asia dengan bendera One Piece-nya, Pak. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu kan. Itu yang ngegerakin Gen Z, Pak. Satu. Kedua, Gen Z itu very aware sekali dengan health. Sangat aware sekali dengan health. Bagaimana kalau kita ngelihat mereka itu sekarang sudah mulai aware dengan health. Ketika mereka kumpul-kumpul, itu ada komunitas namanya komunitas jamu. Bagaimana mereka kumpul-kumpul bukan lagi minum kopi kenangan, kopi janji jiwa yang sugar levelnya luar biasa, tapi mereka sudah Belum tahu. jamu di sana. Ya, ya, Kedua ya, tadi, ya. ketiga, teknologi mereka benar-benar sangat-sangat melek teknologi sekali. Terus Hmm. yang keempat, kita bicara Gen Z pun apa namanya, mereka menginginkan life balance. Ya. Kalau kita dulu Gen Correct, correct. X, kita disuruh lembur nggak dibayar pun nggak ada masalah. Bahkan Hmm. Indomaret kemarin terjadi demo, lembur nggak dibayar tapi diganti hari. Halo Indomaret. Maaf ya kalau saya sebut merek ya, ini recording. Tapi Gen Z menginginkan life balance. Ketika lu jam 5 selesai ya sudah jam 5. Itu kenapa? Itu mengacu ke dunia barat, Pak. Ya, ya. Dunia barat ketika jam 5 tank selesai ya sudah selesai dan Sabtu Minggu mereka tidak mau diganggu dengan pekerjaan rumah. Tapi kalau kita ketika jam 5 tenggo pasti dilihatin sama pemimpin, lu kok tenggo sih? Lu Hmm. harusnya kan nggak pulang sekarang. Nah, Hmm. maksud saya di sini gap yang harus terjadi adalah wisely to say Gen X, Gen Baby Boomer pun juga harus introspeksi diri. Ya. Kenapa? Sometimes kalau kita berasa kita sebagai Gen X dan Baby Boomer, kadang-kadang kita suka mempush keinginan kita kepada anak buah kita. Lu harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini. Gen Z nggak bisa, Pak. Gen Z mikir, kenapa gua harus ngelakuin ini ya? Hmm. Why? Iya kan? Itu bicara Betul, mengenai betul. Gen Z. Maksud saya, bahkan kemarin wakil BEM UI kalau nggak salah, itu Gen Z, Ya. Pak. Ya, Itu yang ya. cukup viral dengan bagaimana dia berorasi, bagaimana ketika dia diundang di berbagai TV apa nasional dan sebagainya, ucapan katanya luar biasa. Itu Gen Z. Bahkan kalau kita ngelihat, kalau kita mungkin mostly banyak kan Gen X atau milenial gitu kan. SBB, SBB Sierra Bravo Bravo, zaman dulu kita adalah sebagai berikut, Pak. Sekarang sudah banyak kosakata diksi-diksi Gen Z yang kita harus belajar lagi. SBB-nya di Gen Z Setuju. sebagai berikut, tapi sorry baru bales, sorry baru bangun. Nah, sometimes kalau kita mau jujur, kita sebagai Gen X, kita itu sudah bagaikan katak dalam terpurung, kita nggak mau mempelajari generasi baru ini yang dinamikanya begitu cepat, seperti kecepatan teknologi sekarang. Kalau kalau menurut saya seperti itu. Ya, Itu ya, ya. my humble opinion Pak Nopan menambahkan di sana. Jadi opini saya di awal tadi saya bukan menyalahkan mental Gen Z yang Hmm. punya mental health. Hmm. Mungkin Hmm. saja kita sebagai generasi yang sebelumnya kita kurang mencoba memahami bagaimana kita mengolah mengasuh Gen Z. Nah itu bahan disertasi saya sih sebenarnya. Ya. Ya, ya, ini menarik pembicaraan ini karena kemarin saya sama Mbak Septi itu diskusi terkait itu, Budi. Jadi bagaimana generational gap itu kemarin saya coba rumuskan menjadi XYZ begitu kan. Nanti kita akan memunculkan gen alpha nanti gen alpha muncul belakangan. Tapi kemarin yang saya diskusikan sama Mbak Septi adalah beda OS, ya gitu kan. Beda OS. Kalau misalnya
baby boomer atau Gen X itu OS-nya namanya OS warisan gitu kan. Kemudian kalau milenial itu OS transisi, kemudian kalau Gen Z itu OS-nya OS digital native gitu kan. Nah, ini nanti yang akan kita coba rumuskan menjadi sebuah rumusan yang nanti bagaimana ngukur. Terus nanti ada namanya crossover gap misalnya seperti itu, crossover model. Nah, kemarin diskusi saya sama Mbak Septi baru sampai ke situ untuk memperdalam konsep ini. Nah, ini dikuatkan dengan Om Bu Septi menjadi yakin bahwa ini memang benar-benar persoalan gitu kan. Karena kan kadang kan itu POV kita, bukan POV Gen Z kan begitu kan. Kadang kan kita ngomongnya begitu. Terus contoh aja, ketika saya ngomong tentang apapun gitu kan, terus anak saya yang umur 21 tahun yang notabene Gen Z, terus setelah selesai saya ngomong, terus dia ngomong, kayaknya nggak gitu deh Pak. Nah, gitu langsung blek gitu. Blek gitu. Kayaknya nggak gitu deh Pak. Blek. Oh iya ya. Oh, apa menurut kamu gitu kan? Nah, ini semakin menarik. Saya mau dengar suaranya senior saya Mas Pras ini yang gen X yang X banget ini. Ya sekarang sedang seneng-senengnya jalan-jalan ke kebun. Mas, silakan Mas. Ya, malam semuanya. Salam kenal, Mas Budi, Mbak Septi, Mas Novan ketemu lagi di sini. Mas Novan ini warisan dari Pak Anto, dari Pak Pur di Dragon yang ditinggal nggak diajak tiba-tiba. Dan Mas Bisa, Mas Erik, salam kenal semuanya. Sorry, baru selesai kelas tadi, kebetulan ada kelas pengganti. Saya kebetulan ngajar di Atmajaya dan ada penutupan kelas kemarin, ada yang bolong satu, jadi saya harus ganti. Saya nggak tahu tema persisnya, tapi ketika tadi bilang, halo, suara saya jelas? Jelas. Oh, ya. Jelas. Ketika tadi dengar Gen Z gitu, kebetulan akhirnya saya bisa bercerita karena 9 tahun terakhir kemarin saya join di e-commerce. Jadi kalau sekarang saya kerja di sawit, saya main sawit. Tapi 9 tahun terakhir saya kerja di e-commerce. Punya Salim, dibilang startup jelas bukan, karena yang mendirikan adalah corporate gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang Gen Z ada beberapa catatan yang mungkin beda gitu ya, sedikit bukan beda lah, melengkapi begitu ya. Bukan beda tapi lebih melengkapi. Teman-teman pasti bisa membayangkan e-commerce itu, saya ngeliat e-commerce ilote.com sampai kemudian menjadi iStyle itu dari mulai benar-benar buka pintu sampai tutup pintu. Jadi endingnya harus saya kasih tahu dulu. Endingnya saya menutup pintu. Dan bersama-sama kami exit begitu ya. Kami bersama-sama dengan direksi semua exit. Tapi yang mau saya ceritakan pengalaman 9 tahun bersama anak-anak Gen Z begitu ya. Catatan saya pertama, ujung-ujungnya tergantung bisnisnya menurut saya. Kebetulan karena saya kerja di e-commerce gitu ya, perusahaan itu e-commerce, dan anak-anak Gen Z itu sekali lagi 9 tahun terakhir ketika saya bersama-sama mereka merasa justru bangga gitu ya kerja di Gen Z. Jadi malah mereka tuh kayak nggak hitungan gitu ya. Kadang kalau teman-teman pasti tahu ya double date gitu ya, misalnya 66 gitu kan pasti ada promo gitu ya. Wah, mereka bisa 24 jam tidur di kantor gitu ya. Dan nggak pernah hitung-hitungan nanyain lemburnya saya dibayar gimana dan sebagainya. Belum lagi sebelum-sebelumnya, karena mereka kemudian juga tertarik ketika misalnya kami bikin event lalu ngundang artis ya, apalagi dulu perusahaan saya kebetulan orientasinya beauty sama fashion Korea begitu ya. Jadi ketika ada artis Korea, mereka bisa seminggu itu menyiapkan tanpa pernah mempertanyakan lembur saya gimana, hak cuti saya gimana dan sebagainya. Artinya gini teman-teman, dari POV yang sedikit berbeda, saya justru punya pengalaman mereka happy aja sih, justru yang agak kepontal-pontal saya gitu. Apa kepontal-pontal itu? Kepontal-pontal tuh apa ya, tergagap-gagap karena akhirnya saya harus mengikuti ritme mereka gitu ya. Orang Gen X yang harus, apalagi di kantor itu, terus terang aja, saya adalah orang tertua di kantor itu. Saya termasuk 10 orang pertama dan yang tertua di kantor itu. Itu catatan yang pertama. Jadi menurut saya juga bisnisnya menjadi juga mempengaruhi bagaimana mereka bekerja. Yang kedua, pengaruh
corporate culture menurut saya juga ya itu juga pengaruh. Artinya gini teman-teman, bahwa ya kebetulan itu grupnya Salim begitu ya. Ya kita tahu lah perusahaan masuk Big Four yang sudah punya gurita dengan corporate culture yang cukup kuat begitu, sehingga akhirnya pengamatan saya mereka justru diperkenalkan kerja dengan pola yang terstruktur, dan mereka sejauh pengamatan saya cukup adaptif gitu loh, cukup adaptif juga anak-anak itu. Sekali lagi mungkin ditopang dengan bisnis yang sesuai dengan vibe mereka gitu ya. Jadi kelihatan bahwa wah seru nih kerjaan ini, fun dan seterusnya, sehingga itu juga sangat terpengaruh. Catatan saya ketiga, saya cuma sempat dengar Mas Nopan, Mbak Septi, sama Mas Buset yang terakhir ya. Saya nggak menutup nggak mengingkari lah, fakta itu juga terjadi lah. Ada attitude yang memang mereka kemudian merasa nggak pernah takut dipecat dan sebagainya. Jadi ada tuh misalnya satu anak gitu ya pelanggaran dibikin SP gitu, besoknya langsung nggak masuk, cuma SP 1 langsung nggak masuk. Nah kalau zaman kita langsung keluar gitu, maksudnya langsung resign, ditinggal aja semua. Mereka nggak peduli tentang exit interview, nggak peduli paklarinya bagaimana, BPJS-nya bagaimana. Ada attitude itu juga ada. Tapi artinya saya tidak punya pengalaman mengeneralisir mereka secuek itu gitu ya. Tapi bahwa 1, 2 ada. Ya memang sekali lagi mereka mungkin merasa bahwa saya nggak tahu ya, pemikiran mereka tuh nggak takut aja, kayak nggak takut aja, kayak kita dulu kan dipanggil bos, dipanggil HRD aja kan kayaknya waduh jadi kepikiran nih gimana. Mereka biasa-biasa aja, dikasih SP ya sudah diterima, terus gini aja Pak, udah Pak, gini aja Pak, ya udah Pak, makasih ya. Jadi mereka mungkin merasa mungkin ya di luar banyak pekerjaan, mereka punya skill, itu yang kemudian akhirnya membuat mereka juga confident untuk tidak pernah takut dalam tanda petik berhadapan dengan HR. Sekali lagi ini lebih cuma untuk melengkapi ya, artinya ada juga loh cerita Gen Z yang tentang yang mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman teman-teman. Itu aja Pak Pur, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Mas Pras. Ini ada satu, saya mau membaca sesuatu. Nah, membaca ini adalah kemarin yang saya kasih ke Mbak Septi. Ya, saya mau spill Mbak Septi ini. Prolog ya. Jadi prolog yang kemarin saya buat itu. Jadi tentang tadi yang di-spill oleh Mas Pras tentang ya nggak ada yang salah gitu kan. Nah, ini prolognya saya kasih judul Hari Ketika Semua Orang Salah. Pukul 16.55 dan Arman tahu persis apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Dari mejanya, di sudut ruangan, ia melihat Dimas mulai merapikan meja. Laptop ditutup pelan, tas disampirkan, earphone yang sejak tadi pagi menempel di telinga, akhirnya dilepas dan digulung rapi. Gerakan yang sama setiap hari. Seperti alarm yang tidak pernah meleset. Jam 5:05, Dimas bersiap pulang. Ini yang disinggung oleh Om Buset tadi ya. Masalahnya, presentasi untuk klien besok pagi belum tuntas. Setidaknya belum tuntas menurut ukuran Arman. Masih ada 3 slide yang menurutnya perlu dirapikan. 1 grafik yang kurang nendang dan 1 hal lagi yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Itu perasaan bahwa sesuatu yang penting belum benar-benar selesai sampai semua orang duduk bersama, lembur bersama, dan menyelesaikan bersama. Dim, panggil Arman. Mencoba terdengar santai. Mau kemana? Besok kan klien. Dimas menoleh agak bingung. Sudah aku selesaikan semua kok Mas. Decknya aku kirim di channel tadi siang jam 2. Aku juga sudah tag Mas Arman. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan nada yang bagi Arman terdengar terlalu enteng untuk situasi segenting ini. Kalau ada revisi kabarin aja biar aku beresin dari rumah. Lalu Dimas pergi.
tepat pukul 5. Pintu kaca menutup di belakangnya dengan bunyi yang terasa jauh lebih keras dari biasanya. Arman duduk diam beberapa saat. Ia membuka deck yang dikirim Dimas, dan inilah bagian yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Deck itu sebenarnya bagus, rapi, lengkap, datanya benar. Mungkin hanya butuh sentuhan kecil, tapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar 3 slide. Malam itu Arman pulang pukul 9, bukan karena pekerjaannya banyak, tetapi karena ia merasa harus. Dan sepanjang perjalanan pulang, satu kalimat berputar di kepalanya, kalimat yang mungkin pernah juga berputar di kepala kita semua. Anak sekarang kerjanya cuma mau gampangannya ya, tidak ada rasa memiliki. Sekarang mari kita keluar dari kepala Arman dan masuk ke kepala Dimas. Karena Dimas dalam perjalanannya naik KRL malam itu juga sedang memutar sebuah kalimat di kepalanya, dan kalimat itu sama sekali bukan "aku malas". Dimas justru bangga dengan harinya. Ia datang pagi, langsung mengerjakan deck tanpa basa-basi. Menolak 2 ajakan ngobrol panjang di pantry supaya fokus dan menyelesaikan semua pukul 2 siang. 3 jam lebih cepat dari perkiraan. Baginya, itulah definisi kerja yang baik. Hasil yang beres, secepat mungkin tanpa drama. Yang tidak ia mengerti justru sebaliknya. Kalau pekerjaannya sudah selesai dan sudah ia kirim, mengapa ia harus tetap duduk di kantor sampai malam? Untuk apa? Menatap layar yang sama, menunggu jam dinding bergerak supaya terlihat komitmen. Bagi Dimas, duduk berlama-lama, padahal kerjanya sudah kelar, bukan tanda dedikasi. Itu tanda ketidakefisienan, bahkan sedikit tanda ketidakpercayaan. Atau Mas Arman tidak percaya kerjaanku beres, pikirnya. Kenapa tidak langsung bilang bagian mana yang kurang? Kenapa harus pakai cara membuatku merasa bersalah karena pulang cepat dan tepat waktu? Dan inilah kalimat yang berputar di kepala Dimas, kalimat yang mungkin juga akan pernah berputar di kepala kita. Kenapa sih generasi atasanku mengukur kerja dari jam duduk, bukan dari hasil? Teman-teman, ini cerita yang saya sekarang lagi hobi memasukkan storytelling dalam sebuah buku, atau memasukkan storytelling di dalam sebuah materi begitu. Karena memang ada hal yang menarik dan gampang dimaknai. Nah, tadi adalah kegelisahan antara beda generasi. Nah, itu yang menjadi prolog, cerita yang menjadi prolog yang nanti kita akan olah bersama begitu. Nah, tadi mana? Om Erik, bisa open cam Om Erik. Siap, Pak Iya, Pur. ini dia nih, Abang Ganteng nih ya. Di kerjaan yang di tempat yang baru. Ini teman-teman, Om Erik ini baru bergabung atau join dengan perusahaan baru dia gitu. Nah, terkait dengan generational gap, sudah ada kelihatan nggak di situ, Om? Kalau secara gap itu di mana-mana masih kelihatan ya Pak ya, pastilah gitu ya. Apalagi kalau misalnya di perusahaan asing, itu gapnya jauh sangat berbeda sama perusahaan yang skala nasional. Ya, kalau misalnya di perusahaan kita itu, di perusahaan asing itu on time. Jadi kalau misalnya dia di jam keluar, contohnya udah jam 5, contohnya dia udah selesai, dia nggak akan mau diganggu lagi. Hari kita itu ya udah nanti di jam besok di jam 8 seperti itu, kecuali memang hal-hal yang memang urgent gitu. Jadi kalau misalnya dilihat ya tadi sama perspektifnya akan sama seperti tadi mungkin cerita Pak Pur dari sisi pekerjaan, contohnya tim bawahan gitu, dia pasti mikir ya saya udah kerjain ya, lah harusnya bapaknya review pas di jam kerja dong, jangan di review setelah kita udah pulang gitu. Ya kalau misalnya ada apa-apa ngobrol gitu. Dan kita sebagai atasan juga kadang-kadang berpikir ini tim saya ngerjain sendiri, kenapa nggak ngomong ke saya ya gitu, atau nggak cross check kembali apa yang dia kerjain, tiba-tiba udah kirim udah jadi aja. Kan bisa jadi seorang leader itu butuh ya, dia contohnya dia ajak ngobrol, Pak kita mau buatnya begini-begini, bagaimana pendapat Bapak, nggak tiba-tiba dikirim Pak ini udah jadi gitu. Padahal sebenarnya kan sebagai leader
dia pasti punya idealisme masing-masing. Kita nggak bisa pungkiri. Leader itu pasti punya ego. Kalau dia nggak punya ego, dia nggak bisa jadi leader dong. Gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang perlu apa namanya, ya kita sama-sama maklumi lah. Kalau misalnya kita sekarang di sebenarnya saya lah di milenial gitu ya, gen milenial gitu, belum boomer ya Pak ya. Jadi kadang kita yang bisa mau coba merangkul mereka, kita yang datang ke mereka untuk merangkul bagaimana biar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Karena memang kelemahan dari Gen Z sekarang komunikasi ya. Gitu. Jadi ya itu lebih apa namanya, lebih kena mungkin ke mereka, apalagi ya sekarang itu kalau kita bekerja dengan asing itu mereka sangat menghargai waktu kita, sangat menghargai waktu kita. Jadi kalau dia cuti dia nggak akan mau diganggu dan kita juga nggak akan bisa ganggu karena mereka juga sudah terstruktur. Kalau dia cuti dia sudah ada penggantinya siapa yang harus dihubungi. Jadi kita nggak akan ganggu dia dan dia juga sudah informasikan 1 hari sebelumnya gitu. Namanya saya besok akan cuti, kalau misalnya ada mau naik pekerjaan bisa hubungi siapa gitu. Jadi lebih clear. Sebenarnya anak-anak sekarang juga pengen situasi yang seperti itu, yang lebih clear. Jadi kalau kita dulu kan gerabak gerubuk ya, kalau misalnya orang-orang dulu apapun yang dibilang bosmu kerjain aja, karena dulu kan gitu. Yang penting kamu baik-baik kerja, disiplin. Anak-anak sekarang nggak gitu Pak. Sekarang itu lebih produktif nggak ini kerjanya, ini oke nggak, worth it nggak buat saya ini, apa value-nya buat saya. Kalau misalnya dia kerjaan itu nambah nggak portofolio saya. Kalau misalnya dia masih ngerjain yang gitu-gitu aja nggak nambah portofolio, yakinlah 100% ini kutu loncat yang terjadi. Mereka akan cari validasi diri mereka di perusahaan lain yang bisa menghargai mereka. Ya mungkin seperti itu sih Pak dari pengalaman saya ya. Jadi agak berbeda dari yang asing dan yang Indonesia. Ya, terima kasih Om Erik. Saya itu sebetulnya mau minta Mas Reza yang sebagai Gen Z untuk memberikan ini sharing terakhir ini sebagai penutup. Tetapi kayaknya tadi beliaunya lagi menenangkan si kecil. Mas Reza, apakah bisa bisa join Mas Reza? Mas Reza. Nah, kebetulan Mas Reza ini yang membantu saya waktu bedah buku. Oke, kayaknya dia anaknya masih belum tenang karena tadi itu. Mbak Septi, Baik, ya Pak. ya. Ini karena waktu sudah ini, saya kira obrolan kita kita cukupkan. Ini apa yang mau disampaikan Mbak Septi ini? Ya, jadi benar kemarin analisisnya kita, karena ini sebenarnya awalnya kegelisahan pribadi sih Pak untuk saya salut dengan ini, mungkin tadi masukan beberapa Gen Z itu punya potensi yang luar biasa. Tapi kadang juga ada generasi X atau generasi milenial itu yang baper Pak gitu. Kenapa kok saya nggak bisa masuk? Kenapa kok saya kayaknya nggak bisa bersaing gitu? Nah itu mungkin fasenya sekarang bisa jadi kita yang akan jadi leader adalah di generasi milenial. Tapi bagaimana mereka hidup pada posisinya tanpa ketakutan untuk direbut sama Gen Z dan jadi leadernya gitu. Porsinya biar sama-sama gitu, atau mungkin bisa sama-sama. Mungkin itu kajian berikutnya akan begitu ya Pak, karena memang ternyata sangat menarik sekali ngobrolin generasi gap yang nggak akan habisnya. Toh misalnya nanti 3 tahun ke depan akan ada generasi alpha yang mungkin karakternya akan sangat jauh berbeda lagi gitu. Nah itu mungkin juga yang diantisipasi para HC, bagaimana memaintain semuanya berjalan dengan seimbang, pekerjaan di dunia kerja juga berjalan yang nyaman, karena yang jujur dibutuhkan sebagai seorang pekerja itu cuma nyaman gitu, ke atasan baik, ke bawah oke, ke teman-teman juga oke gitu Pak. Ya ini bukan kan kita dengan generasi gen milenial sama Gen Z ini kan tergagap-gagap nih. Nah ya kan, ini saya lihatnya kebanyakan tergagap-gagap. Harapannya nanti setelah Gen Alpha muncul nggak tergagap-gagap, maka harus latihan kali ya. betul. Mungkin itu aja. Jadi konklusinya adalah memang benar Pak bahwa faktor yang paling utama sekarang menunjukkan adalah bagaimana mengantisipasi adanya generasi gap, bagaimana teknologi AI harus sama-sama berjalan sejalan gitu. Semua punya kelemahan, semua punya keunggulan, dan bagaimana bisa berjalan searah seperti tapak kaki kita gitu, seimbang. Oke.
Begitu mungkin konklusinya seperti itu ya Pak. Mungkin Pak Ato mau menambahkan konklusinya. Mungkin semuanya bisa dapat buku nih Pak berarti Pak 8 orang Pak. Bisa. Nanti Tinggal semuanya kirim dapat. nanti di info alamatnya begitu. Oke, betul. Stok kita masih kan, Mbak? Masih ya. Insya Allah. Semoga Masih. Pak. Nanti Oke. mungkin sekalian itu Pak sekalian conclusion malam ini pembahasannya kan saya memang menarik gak ada habisnya kalau kita ngobrolin soal ini begitu. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Om Budi, Om Nopan, Om Erik, ya Om Reza, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih Mbak Septi sudah dibantu. Jadi ini adalah awalan kegiatan kita untuk di komunitas ini, gitu ya. Saya kira nanti saya akan menawarkan kepada teman-teman setelah ini saya nanti buat semacam kayak jadwal atau dengan masukan dari teman-teman itu sangat berharga, sehingga setiap yang kita bicarakan itu nanti akan saya share kepada teman-teman, sehingga ini bisa bermanfaat untuk timnya, untuk diri kita sendiri juga begitu. Dan harapannya juga pembicaraan nanti itu semakin hari semakin berbobot dan berisi begitu kan. Ya harapannya nanti kalau kita yang di praktisi itu bisa pekerjaan semakin lancar gitu kan. Kalau misalnya Om Budi lagi ambil disertasi atau doktoral, wah itu cepat sekali itu kan, nggak kayak Bahlil langsung langsung dihilangkan gitu. Oh diulangi gitu kan, nggak mungkin ya gitu kan. Itu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya tuliskan di community, di deskripsi community, bahwa tema-tema yang tadi sempat kita bahas itu tentang generational gap, kemudian tentang AI for HC, kemudian tentang people development, organizational development, kemudian data analitik, ini yang nanti akan mewarnai pembicaraan-pembicaraan kita. Tentunya juga kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan hal-hal basic terkait dengan administratif, jangan takut ataupun jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk mengajak diskusi. Siapa tahu nanti dari teman-teman di sini dengan kompetensi dan keahlian masing-masing itu bisa membantu. Karena memang tujuannya adalah untuk berbagi dan akhirnya bertumbuh dan terhubung seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang di awal, saya mengumpulkan teman-teman yang saya kenal dulu, begitu kan. Terus kemudian berharap nanti teman-teman yang di sini mengajak timnya, anak buahnya bergabung dengan kita, semakin kaya, semakin banyak yang sharing begitu, semakin bertumbuh, banyak yang bertumbuh begitu. Saya kira itu saja teman-teman pada malam hari ini. Senang sekali bisa terselenggara ini dan Mbak Septi, saya kira dari saya itu ya, silahkan ditutup. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya yang beruntung ini Pak Anto, terima kasih banyak. Jadi saya nggak kebuka juga nih memori saya atau pengalaman baru saya untuk mengenal lagi lebih dalam dunia HC gitu. Terima kasih Bapak-Bapak. Sekali lagi semoga kedepannya kita akan banyak pembahasan-pembahasan lebih deeping begitu, karena nanti kita menyambut Hari Muda Nasional 12 Agustus. Berharapnya kita juga punya momen yang spesial, termasuk mengangkat generasi gap dan juga mental health. Itu saja, mungkin sekali lagi selamat beristirahat Bapak-Bapak semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Ini saya moderator newbie, jadi kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.